Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Sejarah Afrika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai krisis Maroko. Maroko sendiri terletak di Afrika Utara, di bagian sudut barat ya. Di sebelah selatan Jabal Torik atau Selat Gibraltar. Jadi di sekitar sini ya. Kalau di Afrika secara penuh, benua Afrika secara penuh berarti di sebelah sini. Nah, ini tanahnya sangat subur ya. Kaya akan baja dan besi. Kemudian iklimnya juga menyenangkan ya karena dekat dengan garis khatulistiwa dan letaknya ini strategis. Jadi bisa dilihat di sini letaknya strategis ya, jalur perdagangan dan memiliki bandar-bandar atau pelabuhan-pelabuhan yang baik ya di Maroko. Nah, kita masuk ke krisis Maroko yang pertama ya. Ini Maroko sendiri daerahnya itu luas, diperintah oleh seorang sultan dengan sebutan Sairif. Banyak kaum kapitalis barat menanamkan modalnya karena letaknya strategis tadi, dan Spanyol ini karena alasan historis pada 1859 sampai 1860 mengirimkan angkatan perangnya tetapi dikembalikan oleh Inggris. Prancis ingin mendapatkan Maroko untuk memperluas imperiumnya. Inggris juga karena alasan-alasan strategi mengendaki agar di Tanger ini tidak didirikan sebuah benteng ya. Dan Jerman sejak 1873 ini telah memiliki perwakilan di Istana Sultan. 1880, 14 negara-negara Eropa beserta Amerika Serikat berkumpul di Madrid, dan konvensi ini memutuskan bahwa status quo Sultan Maroko harus tetap dipertahankan dan negeri itu harus menjalankan politik pintu terbuka. Sejak itu semakin banyak modal dari barat yang masuk ke Maroko dan persaingan semakin hebat, sehingga Maroko merupakan tempat yang sangat berbahaya dan dalam gelanggang politik internasional. Tentu saja ini persaingan Prancis dan Jerman di negeri ini dapat mengancam perdamaian dunia khususnya di Eropa. Prancis dan Italia di Maroko. Jadi setelah mengalami kekalahan dalam masalah Fasoda, Menteri Luar Negeri Prancis Delcasse ini berusaha menaikkan prestisnya, jadi berusaha menaikkan harga diri negerinya dengan menumpahkan perhatiannya ke Maroko. Prancis menggunakan kesempatan baik karena waktu itu Inggris sedang sibuk di Afrika Selatan ya. Kemudian Italia dan Prancis telah ada pendekatan-pendekatan, dan maka selain memperkuat tentaranya, Prancis juga mengadakan perjanjian. Dan 1900 tercapailah perjanjian Prancis dengan Italia yang intinya Italia tidak memiliki kepentingan di Maroko. Dan sebaliknya, Prancis tidak punya kepentingan di Tripoli dan Cyrenaica. Tapi pendekatan Italia kepada Prancis disebabkan karena kegagalan usaha Italia untuk menguasai Afrika Timur. Nah, ini perjanjian antara Prancis dan Italia 1902 ya. Ini isinya adalah Prancis bebas bertindak di Maroko, sebaliknya Italia bebas bertindak di Tripoli. Jika salah satu dari dua negara tersebut diserang musuh, yang lain akan tetap bersikap netral. Dan tindakan Italia ini disebut sebagai ekstratur dan mengakibatkan selesainya riwayat Triple Aliansi. Pada tahun itu juga Prinetti, Menteri Luar Negeri Italia, menolak pembaruan Triple Aliansi. Kemudian kesepakatan Prancis dan Inggris pada tahun 1903, Raja Edward VII, pengganti Ratu Victoria, ini bersikap lebih condong pada Prancis daripada Jerman. Nah, ini awal mulanya Prancis ini agak ragu dengan Inggris ya. Tapi kemudian tercapailah sebuah perjanjian ya dengan nama Morocco-Egyptian Agreement atau Entente Cordiale 1904. Isinya yakni Perancis melepaskan kepentingannya di Mesir, sebaliknya Inggris tidak berkeberatan jika Perancis menanamkan kekuasaannya di Maroko. Selain daerah pantai utara yang akan diserahkan kepada Spanyol, Spanyol sendiri merupakan negeri yang tidak kuat. Tidak ada benteng yang didirikan di depan Jabal Torik,
Tiga, semua pertentangan antara Inggris dan Prancis, baik mengenai urusan ekonomi maupun koloni diakhiri. Empat, kedua negeri tersebut akan saling bantu-membantu. Nah, ini muncul Jerman yang tidak berpihak kepada Prancis. Dari semua negara Eropa yang menentang Prancis adalah Jerman. Sedangkan Italia, Spanyol, Inggris terikat perjanjian, Rusia adalah sekutunya. Jadi Jerman ini menolak ya perjanjian itu dan menuntut agar isi konvensi Madrid tetap dihormati. Maroko merupakan lapangan penanaman modal bagi modal-modal Eropa, dan Jerman sama juga dengan kepentingan Prancis dan Inggris. Maka intervensi Jerman terhadap Maroko disebabkan karena Jerman pada waktu itu sangat membutuhkan ekspansi kolonial bagi kepentingan modal. Nah, ini Maret 1905, Menteri Baron von Holstein mempersilahkan Kaisar Wilhelm II untuk mengunjungi Tenger. Kaisar mendarat selama 4 jam dan mengadakan pidato yang isinya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Maroko. Kaisar juga mengumumkan bahwa beliau adalah pembela kemerdekaan Maroko dan Maroko akan tetap terbuka bagi perdagangan segala bangsa dengan hak-hak yang sama. Nah, diadakanlah pertemuan yang membahas nasib Maroko oleh negara-negara Eropa, dan dalam konferensi itu Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol merupakan kelompok kuat untuk menghadapi Jerman. Amerika Serikat dan Italia juga membantu Prancis, hanya Austria saja yang membantu Jerman. Akhirnya diputuskan bahwa kedaulatan Sultan secara formal diakui, kepolisian dan bank nasional tetap berada di bawah pengawasan internasional, prinsip politik pintu terbuka bagi semua bangsa tetap berlaku, Prancis diberikan kebebasan menjalankan peaceful penetration di Maroko kecuali pantai utara, dan daerah pantai utara diserahkan kepada Spanyol. Kesimpulannya bahwa Jerman mengalami kekalahan diplomatik di Algeciras. Kemenangan Jerman dalam perjuangan ini dapat disebut kemenangan Pyrrhic ya. Untuk sementara, krisis Maroko fase pertama dapat diatasi, dan krisis ini dianggap sebagai percobaan untuk mengadu kekuatan pertama kali antara Jerman di satu pihak dan negara-negara barat lainnya di pihak lain. Oke, kita masuk ke krisis Maroko yang kedua ya. Setelah konferensi Algeciras diadakan hingga 1911, terjadilah berbagai konflik antara tentara Prancis dan penduduk Maroko ya, serta di Melilla antara orang Spanyol dan penduduk pegunungan. Pada 1908, Sultan Abdul Aziz didesak oleh adiknya Mulai Hafid, yang kemudian diakui oleh penguasa-penguasa barat 1909. Pada tahun itu, sebuah perjanjian antara Jerman dan Prancis ditandatangani, dan sinyal berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian Algeciras, yakni kemerdekaan Sultan harus diakui dan persamaan hak dalam lapangan ekonomi diberikan bagi semua bangsa ya, terutama bangsa Eropa ya. Ini awalnya krisis Maroko yang kedua, pengaruh Prancis di Maroko semakin kuat ya, tetapi situasi perekonomian terancam. Dan Prancis ini sangat sulit ya kedudukannya karena mulai ada pemberontakan tahun 1911, di mana Fes, ibu kota Maroko, dikepung oleh kaum pemberontak dan tentara Prancis segera menduduki kota tersebut. Nah, ini Jerman mulai menuduh tindakan Prancis itu sebagai tanda bahwa Prancis mengendaki protektorat atas Maroko. Peristiwa tersebut dipakai oleh Prancis untuk mendapatkan kompensasi, dan pada Juli 1911, kedutaan Jerman di berbagai ibu kota mengumumkan bahwa pemerintahnya telah memutuskan untuk melindungi kepentingan Jerman ya, artinya kemudian dia mengirimkan kapal perang dan kapal meriam Panthernya untuk memasuki bandar Agadir di Samudra Atlantik, dan kemudian Inggris menuduh Jerman mendirikan pangkalan laut, tetapi Jerman menjawab bahwa itu sebuah penghinaan. Dan ketika krisis Maroko II ini dimulai, ditandai dengan negara Jerman, Prancis, Inggris bersiap untuk berperang. Nah, ini akhir krisis Maroko yang kedua ya. Ini tetapi yang keadaan yang genting itu bisa dapat diatasi dengan perjanjian, yaitu Jerman harus meninggalkan Agadir dan mengakui protektorat Prancis terhadap Maroko. Sebagai kompensasinya, Prancis memberikan bagian barat Laut Kongo kepada Jerman. Sejak saat itu Prancis memiliki daerah yang sangat luas di Afrika Utara ya. Dan krisis Maroko yang kedua ini telah berakhir. Maka akibatnya hubungan antara Inggris, karena Inggris pro terhadap Prancis ya, dan Jerman ini memburuk.
maka Jerman muncul perasaan bahwa sebenarnya musuh utama mereka ini adalah Inggris. Musuh yang sebenarnya adalah Inggris ya. Tetapi sedikit demi sedikit ketegangan antara dua bangsa berhasil dikurangi, tapi ya diusahakan terus untuk memperbaiki hubungan antara Inggris dan Prancis, Inggris dan Jerman, tetapi gagal dan Perang Dunia yang pertama itu membuktikan bahwa kegagalan itu nyata ya. Jadi Inggris dan Jerman itu sulit untuk akur begitu setelah adanya krisis Maroko yang kedua ini. Baik, itu tadi ya mengenai masalah yang ada di Maroko. Kita bagi menjadi dua, krisis Maroko 1 dan krisis Maroko yang kedua. Tentu Maroko kalau kita ingat film-film Barat itu selalu dimunculkan ya di film-film yang box office ya, silahkan nanti bisa searching di Google untuk melihat pemandangan-pemandangan di Maroko. Ini adalah dua sampel saja ya mengenai pemandangan yang ada di Maroko. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau terlalu cepat. Bisa diputar ulang lagi atau di pause. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.